Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan yang mulia ini senantiasa kita tingkatkan kualitas iman kita, kualitas ibadah kita, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih diberikan kesempatan sehat, kesempatan hidup, kesempatan umur panjang, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita semuanya dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini adalah pesan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua agar kita mempersiapkan diri yang sebaik-baiknya untuk kehidupan kita yang abadi nanti, agar kita semua kelak mendapatkan tempat yang layak, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lantas pertanyaannya, kira-kira apa yang pantas dan yang penting yang perlu kita siapkan untuk menuju akhirat sana? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah nasihat sekaligus peringatan bagi kita, yang nasihat ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwa orang-orang yang sudah meninggal dunia di dalam kubur, mereka selalu berdoa kepada Allah, memohon, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita tahu bahwa harapan mereka ini sebenarnya mustahil dan tidak mungkin terjadi. Akan tetapi hal ini setidaknya menjadi nasihat yang sangat berharga bagi kita semuanya, bagi kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dikubur ini mengatakan, memohon kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Inilah doa dan harapan yang dipanjatkan oleh orang-orang yang sudah meninggal tadi. Mereka berkata, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya Engkau tunda, ya Allah, ajal kami, Engkau hidupkan kembali kami dalam waktu sebentar saja, fa'asaddaqa, maka kami akan bersedekah, wa akum minas shalihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepadamu ya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada hal yang perlu kita catat bersama, bahwa nasihat ini diberikan kepada kita yang masih hidup dan yang masih punya kesempatan. Sementara mereka yang sudah mati saja selalu berharap kepada Allah, setelah mereka mengetahui dan menyadari apa yang semestinya mereka siapkan dulu ketika masih hidup di dunia. Hendaknya mereka memperbanyak amal sedekah sebagai bekal mereka menuju alam akhirat. Namun sayang, harapan mereka sia-sia.
Karena setelah menyadari hal ini, mereka sudah terlambat dan tidak mungkin akan kembali ke dunia, dan artinya mereka telah kehilangan kesempatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita selalu ingat nasihat dan peringatan Allah Subhanahu wa taala ini untuk memperbanyak infak dan sedekah kita. Mumpung kita masih diberikan kesempatan ini, masih diberikan keluangan rezeki, masih diberikan kelonggaran harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Munafiqun ayat 10, yang ayat ini merupakan penggalan dari ayat yang kita baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata dengan sesal, ya Tuhanku, kiranya engkau berkenan menunda kematianku sebentar saja ya Allah, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya kata infak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran lebih dari 70 kali. Ini artinya memang infak, sedekah adalah salah satu dari amalan-amalan saleh yang sangat luar biasa balasan pahalanya untuk kita persiapkan buat bekal nantinya menuju akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti apa balasan pahala sedekah? Perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang luar biasanya balasan pahala sedekah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu dha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir tangkai. Pada tiap-tiap tangkai tumbuh 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas dan Allah Maha Mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi masalah sedekah janganlah kita ragu. Jangan khawatir jatuh miskin karena sedekah. Jangan takut bangkrut usaha karena sedekah. Akan tetapi justru sebaliknya yang akan terjadi, karena janji Allah Subhanahu wa taala sudah jelas bahwa Allah akan melipat gandakan balasan pahala sedekah sebagaimana Allah jelaskan dalam ayat-ayat. Dan luar biasanya balasan pahala sedekah tidak hanya nanti di akhirat. Balasan sedekah tidak hanya nanti di akhirat atau di kubur, akan tetapi di dunia ini juga cepat atau lambat balasan sedekah akan diterimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan fadilahnya pun juga luar biasa. Di antaranya yaitu lidaf'il bala. Sedekah bisa menjauhkan kita dari bala bahaya yang akan menimpa kita. Juga dapat memperpanjang umur.
dan yang lainnya adalah membuat hati lapang dan tenang. Alhamdulillah. Dan masih banyak lagi fadilah-fadilah yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan adanya nasihat ini Allah menggerakkan hati kita untuk selalu beramal sedekah, berinfak, sehingga kita bukan termasuk dari golongan orang-orang yang menyesal di hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.